selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Febri Nugrahini dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, tentunya berbahagia sekali pada malam hari ini saya dapat menjumpai Anda di rumah dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia tentunya. Baik pemirsa, pada episode Manajemen malam hari ini tentunya kita sudah memiliki tema yang akan kita bahas, yaitu tema kita pada malam hari ini adalah kenaikan Isa Al-Masih sebagai peneguh keyakinan. Mengapa kita mengangkat tema seperti ini? Karena nanti pada tanggal 26 Mei ya, tahun 2022 umat Kristen ya merayakan atau memperingati kenaikan Isa Al-Masih, begitu. Makanya pada malam hari ini saya mengangkat tema yaitu kenaikan Isa Al-Masih sebagai peneguh keyakinan. Dan untuk narasumber kita pada malam hari ini yang akan menemani saya berbincang seputar tema yaitu adalah Bapak Pendeta Yonathan P. Malau, SH, STH, MPD. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Dari beliau ini merupakan Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu dari agama Kristen ya, menjabat sebagai Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu dari agama Kristen, begitu. Baik Bapak, berbicara mengenai tema yaitu kenaikan Isa Al-Masih sebagai peneguh keyakinan ya, tentunya hal ini menjadi pertanyaan bagi saya karena saya sendiri belum pernah belajar mengenai apa itu Isa Al-Masih, begitu. Nah, mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan karena pemirsa Dhamma TV tidak hanya dari umat Buddha tetapi juga dari semua agama, begitu. Jadi Bapak bisa tolong jelaskan mengenai apa itu sebenarnya kenaikan Isa Al-Masih, begitu Bapak, monggo. Baik, kenaikan Isa Al-Masih merupakan satu rangkaian bagaimana kasih Tuhan kepada umat manusia dalam konteks kekristenan tentunya, bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa dan manusia itu tidak dapat menebus dirinya sendiri karena begitu luar biasanya pressing dosa melalui perbuatan dalam kehidupan ya. Karena kalau bicara soteriologi atau ilmu keselamatan itu panjang lebar, jadi saya hanya menarik garis kecil saja bahwa kehadiran Yesus Kristus itu merupakan incarnation model bagaimana Tuhan itu melepaskan seluruh kewibawaannya, itu di suratan Filipi, datang menjadi hamba, kemudian dia berkorban, bahkan rela mati. Dalam keyakinan kami, Tuhan sendirilah sang pencipta manusia itu yang dapat menebus manusia itu sendiri. Nah, itu pasti saudara-saudara kita semua mungkin mengenal yang namanya Paskah. Paskah. Ya, Paskah. Paskah adalah penderitaan Tuhan selama dia berproses untuk menebus umat manusia. Itu panjang sekali. Kemudian ada disebut Jumat Agung, itu penderitaan yang luar biasa, tetapi di hari yang ketiga dia bangkit. Ya, begitu. Nah, kemudian setelah itu dia menampakkan diri kepada seluruh murid-muridnya, bahkan orang banyak selama 40 hari. Di 40 hari kemudian itu tubuhnya bukan lagi secara manusia daging begini, tetapi sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Tidak ada orang yang dapat menyentuh seperti itu. Kemudian saudara-saudara, di 40 hari kemudian dia naik ke surga. Itu yang disebut kenaikan Isa Al-Masih. Demikian. Jadi serangkaian acara begitu, iya, atau serangkaian kegiatan apa ya Bapak? Serangkaian acara dari Paskah, iya, sampai Paskah dari Jumat Agung, Jumat Agung, Paskah ke kebangkitan Kristus sampai kepada kenaikannya. Itu serangkaian acara. Boleh saya mengutip ayat sebagai pendukungnya ya? Boleh, silakan. Itu di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11 berbunyi, sesudah ia, yaitu Yesus Kristus,
mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Pandangan mereka itu murid-murid dan juga orang banyak. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Itu yang menjadi alat bukti bahwa dia naik ke surga. Jadi itu merupakan satu rangkaian penebusan ya, atau soteriologi. Gitu. Demikian. Penebusan Umat manusia dalam keyakinan Kristen tentunya. Ya, begitu Bapak. Nah, kemudian pada saat Isa Al-Masih ini terjadi begitu, apa yang dilakukan umat Kristen begitu Bapak? Yang dilakukan oleh umat Kristen itu adalah mengingat peristiwa itu. Di Jumat Agung itu kami melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah mengangkat roti dan juga mengangkat anggur sebagai pengingat seperti itu bahwa Kristus telah berkorban bagi kita. Kemudian di Minggu pagi kebangkitan, maka kami biasanya ada ibadah pagi subuh, bersyukur, ibadah syukur karena Yesus Kristus bukan saja dia mengorbankan diri melawan maut, melawan dosa, tetapi sebagai pribadi Allahi dia bangkit. Seperti itu, dia bangkit dan kemudian membuktikan bahwa dia memang berasal dari surga, maka dia naik ke surga. Tapi setelah itu di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka ada roh penghibur atau roh penolong, Parakletos, yaitu Roh Kudus yang menyertai umatnya begitu ya, dari generasi ke generasi. Sampai tadi di ayat di Kisah Rasul tadi, dia akan datang kembali menjemput para kudusnya seperti itu. Nah, itu penguatan rohaninya demikian. Gitu, jadi pada hari ini ya Isa Al-Masih itu umat Kristen merenungkan begitu ya Bapak ya. Merenungkan apa yang terjadi pada Tuhan Yesus pada saat itu begitu ya. Kemudian untuk selanjutnya makna begitu Bapak. Makna yang terkandung ataupun makna apa yang ada pada peristiwa Isa Al-Masih ini begitu Bapak. Makna yang pertama adalah menandakan Kristus Yesus berasal dari surga. Ini karena dia naik ke surga, dia turun dari surga, dia naik ke surga. Kemudian yang kedua, dia adalah Tuhan atau pribadi Allahi yang telah mengalahkan maut dan dosa. Seperti di awal tadi, bahwa manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Manusia mencari jalan untuk kembali pada fitrahnya, ya. Tetapi seberapa besar usaha manusia? Salah satu contoh, kalau kita di sekolah ya, di kelas ya, angka yang baik, yang sempurna adalah angka 10. Ya. Tetapi tiba-tiba nilai kita 9 begitu. Kalau 9 berarti itu tidak sempurna tapi baik. Nah, untuk mencapai surga itu perlu sempurna. Nah, untuk mengisi itu tidak ada satupun yang bisa. Oleh sebab itu kehadiran Tuhan bagi umat Kristen itu merupakan anugerah. Anugerah bagi kita. Dia yang melakukan, dia yang menciptakan kita, dia yang menebus kita. Tetapi bagi umat Kristiani bagaimana caranya? Maka dia harus betul-betul mengerjakan keselamatan itu. Ya, dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti kalau Tuhan sudah datang mau melakukan dosa apapun yang pasti akan selamat begitu, tidak juga. Tapi kita sebagai umatnya harus taat kepada aturan, ajaran dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, maknanya adalah tetapi sebagai rasa empati dan tanggung jawab, dia mengutus
penghibur. Jadi kenapa dia naik ke surga? Bukan berarti umatnya ditinggal begitu saja. Dia mengutus penghibur, itu yaitu Roh Kudus, ya. Roh Kudus di dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, kalau kita melihat bahwa ketika Tuhan pergi sebagai pemrakarsa utama untuk keselamatan, itu tidak sampai di situ. Ada pendampingan umat manusia melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hidupnya. Setiap orang yang percaya itu harus memahami bahwa hidupnya tidak sendiri. Kadang manusia merasa diri kecewa, merasa sendiri, merasa putus asa. Itu kemanusiaan daging ini, kefanaan. Tetapi ketika kita memahami Tuhan memberikan pendampingan kepada kita melalui kuat kuasa Roh Kudus, maka kita yakin, oh iya, saya tidak sendiri menghadapi kefanaan ini. Bahwa saya dituntun, ada Roh Kudus yang menuntun saya seperti itu. Nah, itu maknanya kenapa dia naik ke surga. Ya, sungguh luar biasa ya peristiwa kenaikan Isa Al-Masih ini bagi umat Kristen ya. Jadi ada beberapa makna yang tadi sudah Bapak Pendeta sampaikan mengenai makna dari kenaikan Isa Al-Masih bagi mereka umat Kristen begitu. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai mengenai kenaikan Isa Al-Masih sebagai peneguh keyakinan. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan Bapak Pendeta Yonatan dan juga masih dengan tema kenaikan Isa Al-Masih sebagai peneguh keyakinan. Ya, tadi di awal Bapak sudah memberikan kita pengetahuan baru mengenai apa itu kenaikan Isa Al-Masih, kemudian apa makna dari peristiwa Isa Al-Masih ini. Dan kemudian pertanyaan dari saya selanjutnya, Bapak, apakah peristiwa kenaikan Isa Al-Masih ini selalu diperingati di hari yang sama setiap tahunnya atau berbeda-beda begitu Bapak? Karena diketahui untuk perayaan-perayaan yang lain dari agama lain kan tanggalnya berubah-ubah begitu. Untuk kenaikan Isa Al-Masih ini bagaimana Bapak? Silakan. Ya, sebenarnya ini kan merupakan tradisi jalannya matahari dan bulan. Kalau agama lain itu menggunakan standar kalender bulan. Iya. Seperti itu. Jadi mereka mengikuti. Kalau kami ya sebenarnya kalau mau melihat ke masa lalu, sejarah historical, Kristiani historical itu bisa menggunakan bulan, tetapi kami menetapkan untuk menggunakan kalender matahari. Maka di waktu yang sama, di hari yang sama diperingati. Seperti itu. Berarti setiap tahunnya sama. Sama. Ya, di bulan yang sama, di tanggal yang sama, seperti itu. Untuk jamnya mungkin perayaannya bisa di siang hari, di malam hari itu bebas ya Bapak ya? Bebas. Tidak ada yang mengikat seperti itu, tapi hari dan tanggalnya sama. Sama gitu. Untuk hari Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih ini begitu. Berarti untuk setiap tahunnya akan terus diperingati pada tanggal 26 Mei begitu ya Bapak ya. Dan untuk sembayangnya begitu Bapak, saya agak sedikit tergugah untuk mencari tahu bagaimana proses sembayang kenaikan Isa Al-Masih. Apakah hampir sama dengan sembayang Paskah atau mungkin Jumat Agung dan lain sebagainya begitu Bapak? Itu dinamakan liturgi ya, tata cara ibadah. Tata cara ibadah banyak berbeda sesuai dengan mazhab. Kekristenan sendiri banyak mazhabnya. Begitu, ada Katolik, ada Protestan, kemudian juga ada Pantekosta, ada yang ibadahnya
seperti saudara-saudara umat Buddha, senyap, ya meditasi seperti itu. Tapi ada juga yang menggunakan sedikit musik, ya. Tapi ada yang hingar-bingar, seperti saya dari basis hingar-bingar itu, dari Pantai Costa. Itu biasanya lebih ekspresif, seperti itu dengan musik yang hingar-bingar begitu. Tetapi itu kan tradisi. Betul. Makna inti daripada kenaikan atau dalam prosesi Jumat Agung Paskah sampai kepada kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, intinya tetap sama. Itu tidak akan bergeser. Tradisi boleh beda, tapi makna rohaninya tidak akan pernah bergeser. Begitu ya Bapak ya. Jadi ada mazhab-mazhab yang merayakan dengan cara yang berbeda-beda begitu ya Bapak ya, tetapi maknanya tetap sama begitu, untuk memperingati kenaikan Isa Al-Masih begitu ya Bapak ya. Saya ini penasaran dengan kata Isa Al-Masih ini Bapak. Isa Al-Masih ini apakah suatu istilah dalam Kristen atau dalam apa begitu? Ya, begini, sebenarnya kalau dari konteks teologi, Isa Al-Masih itu difahami dari saudara-saudara Muslim. Tapi itu kan lahir dari sebuah pergeseran bahasa. Contoh, misalnya di dalam kitab kami ada namanya Yohanes, Rasul Yohanes, begitu. Tetapi di Jawa menjadi Yokanan. Orangnya sama begitu. Terus di Inggris jadi John begitu, itu sama Yohanes. Lalu berbasis ke daerah Timur Tengah jadi Yahya. Iya. Tapi orangnya sama, sama Rasul itu begitu. Jadi itu pergeseran dari Yehosua, Hamasya, itu bahasa Ibrani ya. Kemudian bergeser menjadi ke Aramaik, menjadi bahasa Aramaik, menjadi Yosu begitu. Jadi ke Arab itu kan satu rumpun. Jadi Isa. So tidak ada pembeda. Kadang kita terkotak dalam ruang kecil kotak gitu. Tapi sebenarnya di luar itu masih ada yang lebih besar. Dan bagi kami tidak ada masalah. Oh, berarti ini bukan dari istilah Nasrani begitu? Ya, ini kan kalender nasional kita. Ya, begitu. Tapi bagi kami kami tidak merasa terganggu karena ya itu tadi. Oh iya, itu kan pergeseran sejarah bahasa ya, begitu. Katanya kalau bahasa kan sifatnya dinamis begitu ya Bapak ya, jadi mudah bergeser-geser, tetapi tidak mengurangi maknanya begitu. Nah, karena fanatisme kami itu ke dalam ya. Fanatik itu bukan fanatik keluar, tapi fanatik ke dalam. Jadi kami memahami karena kita itu kan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Logat pun juga suka berbeda-beda, tapi maknanya tetap tidak bergeser. Gitu. Nah, kemudian mengenai masih dengan perayaan atau peringatan gitu Pak? Peringatan. Sama saja bagi kami. Perayaan. Diingat menjadi peringatan bagi kita, tapi bagaimana sistemnya itu dirayakan. Dirayakannya kan bisa tadi hingar-bingar atau senyap atau perenungan, itu bisa saja. Bisa saja ya. Jadi peringatan dan ataupun peristiwa di hari kenaikan Isa Al-Masih begitu ya Bapak ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah fungsi dan manfaat dari adanya perayaan kenaikan Isa Al-Masih ini apa bagi umat Kristiani begitu Bapak? Kalau manfaat itu ya mengingat bahwa gereja itu sudah diperlengkapi ya. Kita bicara umat Kristen ya, pribadi. Karena bicara gereja itu bukan saja gedung sebenarnya. Gereja itu ya kita ini. Karena rumah tubuhmu itu
rumah Tuhan, tubuhmu itu bait Roh Kudus. Seperti tadi Tuhan melengkapi kita dengan Roh Kudus. Jadi ketika kita memperingati itu, maka sebenarnya kita sedang disadarkan bahwa kita harus jadi berkat ya. Kita harus menjadi berkat dalam bentuk apa? Kesaksian hidup. Orang jadi Kristen atau menjadi pengikut Kristus itu harusnya bagaimana? Terhadap yang berbeda itu bagaimana? Bagi kami tidak kesulitan untuk bisa hidup berdampingan dengan siapapun. Karena kehadiran kami itu hanya memberikan apa yang kamu miliki, kasih sayang. Harusnya kita bisa mewarnai lingkungan kita, masyarakat kita, ya saudara-saudara, kota kita. Bentuknya apa? Kepedulian sosial, selain kepedulian dalam konteks spiritual ya. Tapi kepedulian sosial di lingkungan kita ini sudah aman belum? Sudah damai belum? Sudah sejahtera belum? Begitu. Ya. Saya mengutip Sang Buddha ya ini, ya, bahwa selalu berbicara tentang setiap makhluk, semoga setiap makhluk itu berbahagia. Ya, semoga. Jadi pengorbanan Kristus sampai kepada kenaikannya diharapkan para pengikutnya juga bisa menghadirkan damai sejahtera, sukacita bagi lingkungan, bagi masyarakat, seperti itu. Itu maknanya. Ya. Korban ya. Berani memberi hidup bagi orang lain walaupun tidak sewarna. Betul, seperti itu. Nah, itu adalah makna ataupun manfaat begitu ya Bapak. Manfaat dari adanya perayaan kenaikan Isa Al-Masih atau perayaan di mana Tuhan masuk ke surga. Di perayaan itu ketika Tuhan Yesus naik itu di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kesaksian Roh Kudus itu dinamis, jadi energi. Dia spirit yang memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi saksi. Menjadi saksi itu adalah menjadi berkat bagi siapa? Yerusalem biasanya kami analogikan atau kami tafsir begitu ya. Tidak pada konteks Yerusalem di sana, tapi itu adalah keluarga dekat di lingkungan. Yudea itu keluarga yang sedikit jauh begitu. Kemudian Samaria itu adalah saudara-saudara kita yang kita tidak kenal, tetapi kita harusnya bisa juga menjadi berkat ya kepada mereka sampai ke ujung bumi. Artinya kemanapun kita pergi, tidak boleh ada musuh, tidak boleh ada menghadirkan pertikaian. Masalah spiritual adalah spiritual, tetapi kehadiran kemanusiaan kita di lingkungan kita harus lebih besar. Itu sebabnya kenapa Yesus Kristus itu kembali lagi. Dia menjelma menjadi manusia. Sang Firman menjelma menjadi manusia. Itu supaya difahami oleh manusia. Nah, kita sebagai umatnya sama. Waktu dia datang, dia tidak tahu apakah ini berdosa, itu bersalah, itu perampok, itu pencuri. Tapi dia datang, terjadilah semacam perubahan hidup. Kehadiran kita juga harus bisa mewarnai orang lain. Sehingga orang lain bilang, benar ya, bahwa saya harus menjadi teman, menjadi sahabat, mengasihi tanpa batas seperti itu. Karena Tuhan sendiri tidak pernah membuat batas seperti itu kepada kita. Itu adalah makna ataupun manfaat dari adanya perayaan kenaikan Isa Al-Masih bagi umat Kristiani. Ya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai kenaikan Isa Al-Masih sebagai peneguh keyakinan. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan tema kenaikan Isa Al-Masih sebagai peneguh keyakinan ya. Tentunya sudah banyak sekali ilmu yang kita pelajari, yaitu tentang kenaikan Isa Al-Masih ini, dan kemudian apa itu makna dari kenaikan Isa Al-Masih, kemudian manfaat yang akan diperoleh daripada perayaan kenaikan Isa Al-Masih ini, begitu. Nah, kemudian Bapak Yonatan, tadi Bapak menyampaikan mengenai Roh Kudus
Kudus begitu. Tuhan Yesus naik ke surga digantikan oleh penghibur yaitu Roh Kudus begitu Bapak. Nah kemudian dalam konsep seperti itu, dalam konsep Kristiani begitu, saya masih sedikit kurang memahami begitu Bapak. Itu berarti jelmaan dari Yesus Kristus atau bagaimana? Baik, begitu? Itu apa namanya, pertanyaan itu sering ditanyakan kepada kami. Iya. Karena itu konsep Tritunggal, itu konsep Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Jadi orang bilang, kalau Yesus di sini, di bumi, siapa di surga? Seperti itu, ada batas ruang dan waktu. Begini, melihat itu jangan melihat dengan konteks matematika. Kalau misalnya di surga ada 3 jemblem gitu. Jemblemnya moro-moro gelundung. Turun ke bumi berarti sisa 2 gitu. Itu tidak begitu. Itu kemahabesaran Tuhan bagi kita. Ya, itu merupakan bagaimana Tuhan mau memberikan warna kepada manusia. Kenapa disebut Bapa begitu ya? Kita ini sebagai orang yang berkeluarga tentunya punya bapak, punya anak, keturunan. Bagaimana cara menghormati orang tua? Bagaimana umat ini menghormati Tuhan? Tuhan itu bukan saja transenden, jauh, yang nggak bisa dijangkau, aduh sulit sekali gitu. Tapi Tuhan juga imanen, dekat, sangat dekat. Sampai kita bisa bilang Bapa. Seperti itu. Jadi konsep ini adalah konsep kehadiran Tuhan dalam hidup manusia kita ya, umat ya. Itu bisa disebut eksistensi. Kenapa disebut anak atau Yesus turun? Ya, kok Yesus turun menjelma menjadi manusia? Itu adalah besar kasih Tuhan kepada manusia. Lalu bagaimana Tuhan turun begitu? Bukan berarti di surga nggak ada ya. Karena Tuhan itu roh adanya kan pada dasarnya, dimanapun juga. Kalau Tuhan menyertai orang yang sabar, misalnya di Kota Batu ada orang sabar 100, masa Tuhan mau dipecah-pecah jadi 100? Yo jongun. Ya saudara, kita harus bisa membedakan mana yang bersifat matematis atau numerologi, tapi ada juga yang metafisik. Jadi kalau bicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus seperti yang tadi ditanyakan, itu merupakan eksistensi Tuhan hadir bagi umatnya. Karena kalau sudah bicara ini harus masuk di kelas, ya di kelas teologi, lalu kita harus gambar ada masa-masa begitu. Itu panjang sekali, tapi singkatnya demikian. Bukan berarti terus kemudian misalnya ada di ayat-ayat Alkitab dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, berarti ada 2 orang. Itu tidak. Bukan. Itu bersifat metafisik. Itu bersifat analogi ya. Untuk bisa menerjemahkan bagaimana kehadiran Tuhan itu dalam konteks kehidupan kita ya. Karena kita manusia kan terbatas oleh ruang dan waktu. Begitu sehingga kadang-kadang ya bukan kadang-kadang, ada waktu Tuhan atau kairos Tuhan untuk hadir. Kairos itu waktu dan masa Tuhan untuk hadir. Dalam bentuk apa? Begitu. Disebut anak Allah ya, jangan bilang siapa ibunya, kayak gitu kan ada tuh di YouTube ya. Siapa ibunya? Bukan gitu. Itu merupakan ajaran. Bentuk ajaran bagaimana umat ini kita sebagai anak Tuhan, bagaimana berjumpa dengan Bapa. Bicara tentang Roh Kudus tadi ya ditanya itu. Bicara tentang Roh Kudus. Loh, rumah kita ini adalah rumah Roh Kudus. Artinya Tuhan itu imanen, dekat dengan kita. Dan Dia sendiri akan menolong hidup kita untuk memberikan peringatan-peringatan, tuntunan-tuntunan supaya kita tidak salah. Tapi kan manusia seringkali gitu. Contoh, orang mencuri sekali aja, waduh,
tuangannya wis gini, ndredeg wis nyolong. Tapi kedua ketiga lah, pada waktu ndredeg itu kan sebenarnya ada peran pengingat di situ. Ojo diulangi mencuri itu. Tapi bandelnya manusia. Tetap mengulangi. Gitu. Nah, di masa itulah ketika dia bermetanoia, artinya minta ampun kepada Tuhan, ya pasti mendapatkan pengampunan. Hanya saja ada batas waktu di mana kita terlepas dari dunia fana ini. Kalau itu sudah terjadi bagi iman Kristen, nggak ada pengampunan. Justru di masa hidup ini kita harus membangun hidup dekat dengan Tuhan. Terlepas dengan itu nggak ada pengampunan, yaitu hukum yang terakhir. Oleh sebab itu Tuhan selalu menekankan dalam ajarannya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Jadi eling lan waspodo dalam konteks Jawa. Tapi kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mikir yang jahat aja jangan. Karena kita dijahati sendiri itu parah ya, maksudnya nggak mau. Kita pasti marah gitu. Jangan gitu. Itu pagar-pagar yang ditanamkan oleh Tuhan semasa 3,5 tahun ya, karena sebelum menjalani Via Dolorosa sampai Via Dolorosa itu prosesi penderitaan Tuhan sampai kematian dan kebangkitan, kenaikan itu di masa proses sebelum dari lahir sampai di usia 12 tahun sampai dia menjalani Via Dolorosa itu dia mulai membangun firman-Nya untuk menjadi tuntunan bagi kita. Via Dolorosa itu apa ya Bapak? Jalan salib itu, perjalanan penderitaan Tuhan. Begitu. Kemudian akhirnya digambarkan dengan salib begitu atau bagaimana? Ya, itu simbol. Simbol penderitaan, tetapi juga simbol kemenangan. Penderitaan tapi juga simbol penghapusan dosa di situ. Karena Tuhan pada waktu itu berkata sudah selesai. Artinya tugasku selesai untuk menebus dirimu. Selebihnya itu bagaimana imanmu kepada apa yang sudah aku lakukan. Begitu. Nah, kemudian dia akan bangkit. Nah, ketika dia bangkit itu bicara tentang bahwa saya bukan manusia fana. Saya manusia alahi. Begitu. Nah, saya Tuhan, begitu. Dikuatkan lagi ketika dia naik ke surga. Tapi kalau naik ke surga bukan berarti ada keterpisahan. Roh Kudus itu yang menyertai. Begitu. Jangan dihitung lagi ono telung jemblem ya. Itu metafisik. Ya. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa dihitung dalam jumlah matematika begitu ya Bapak ya, karena itu ada keterkaitan. Ya, itu sebabnya kami mengakui Yesus Kristus bukan nabi, karena ada ruang dan waktu, tapi dia melintasi ruang dan waktu. Waktu begitu. Mengenai salib Bapak, saya agak sedikit pernah ke beberapa gereja begitu, kunjungan gereja. Mungkin ini agak sedikit keluar dari tema kita begitu ya Bapak ya. Karena saya memang agak sedikit penasaran. Ini kepo apa piye? Iya Bapak. Begitu mengenai yang tadi Bapak sampaikan bahwa salib itu adalah jalannya, begitu, jalan menuju apa Bapak? Ya, itu penebusannya. Proses penebusannya. Iya, ada beberapa salib-salib yang berbeda. Ada yang ada patung Yesus dan ada yang tidak begitu. Perbedaan itu apakah memang dipengaruhi oleh sekte atau? Ya, itu ada latar belakang ya. Latar belakang imajinernya begitu, imajinasi. Karena bagi kami Protestan ya, ini agak Protestan itu tidak mengutamakan simbol-simbol sebenarnya. Tapi kami tahu bahwa itu ada salib begitu ya. Bagi saudara-saudara kami yang lain harus ada salib, harus ada simbol patung yang ini kan. Bagi saya tidak mau masuk ke ranah itu ya. Karena bagi saya, ada orang yang mau ketemu yang diyakini harus ada patung begitu ya. Itu ya perantara untuk fokus ya.
untuk memfokuskan diri dari konteks patung itu. Saya tidak mau masuk ke ranah itu karena nanti kalau saya bicara, karena ini bicara mazhabnya begitu. Tapi bagi saya tetap berkata bahwa patung itu merupakan satu keindahan. Patung misalnya seperti saudara-saudara kita yang lain, ada salib, terus ada Yesus yang begitu, ada Bunda Maria. Bagi saya berdasarkan diskusi-diskusi dengan para romo, itu merupakan bagian bagaimana kalau kita lewat tuh ya Maria itu menguatkan imajinernya begitu. Oh ada Yesus, oh ya dia pernah disalib. Konteksnya sampai di situ. Begitu. Jadi manusia spiritual kita sebenarnya diingatkan. Yuk kelarimu kemana saja, ilingo gitu. Iya, iya. Iling lan waspada yang tadi Bapak katakan seperti itu ya. Iya. Oke, nah mengenai hal ini masih ada satu pertanyaan dari saya, tapi mungkin saya simpan dulu ya Bapak untuk segmen selanjutnya begitu. Ini pertanyaan yang mungkin agak sedikit panjang dari saya, nanti akan saya sampaikan di segmen selanjutnya begitu. Nah baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai kenaikan Isa Al-Masih sebagai peneguh keyakinan. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan tema kenaikan Isa Al-Masih sebagai peneguh keyakinan dan juga masih dengan Bapak Pendeta Yonathan ya. Jadi untuk pertanyaan saya selanjutnya Bapak, ini mengacu kepada beberapa artikel begitu ya Bapak ya. Banyak sekali artikel-artikel di internet begitu yang beredar. Saya bacakan sedikit mengenai pernyataannya begitu ya Bapak ya. Ada pernyataan yang dianggap salah tentang kenaikan Isa Al-Masih, seperti bagaimana kalau Yesus Kristus tidak jadi bangkit dari kubur di hari ketiga, atau bagaimana kalau Yesus Kristus tidak mati, atau bagaimana kalau Yesus Kristus itu tidak lahir di bumi, atau bagaimana kalau Yesus Kristus tidak jadi naik ke sorga. Apa yang akan terjadi? Nah ini sering sekali ada di beberapa artikel di internet yang kadang mungkin jawabannya kurang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi begitu. Nah lantas jawaban Bapak dari beberapa pertanyaan bagaimana dan apa yang akan terjadi apabila Yesus tidak meninggal, apabila mungkin Yesus Kristus tidak naik ke sorga, dan beberapa pertanyaan lainnya. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini? Yang pertama, sesuatu yang bersifat historis atau sejarah atau yang pernah terjadi kan nggak mungkin diandaikan lagi, karena itu sudah terjadi dan itu menjadi sebuah keyakinan umum dari saudara-saudara Kristen ya. Kalau kita mau menafsir begitu, itu kan keluar dari konteks yang sudah pernah ada gitu. Jadi aneh bagi kita. Kita bukan seorang akhirnya kita menjadi seorang filosof yang tidak ada kunci arah begitu ya. Jadi ada satu ayat yang saya bisa kutip di sini. 1 Korintus 15 ayat 17-18. Jika Kristus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi ini salah satu. Kalau Yesus tidak bangkit ya kamu tetap berdosa dalam konteks kekristenan. Dan kamu tetap harus berupaya dengan caramu bagaimana melawan manusia harimaumu atau manusia apa yang di dalam yang selalu membawa kita kepada ruang-ruang yang tidak lurus seperti itu. Hawa nafsu misalnya. Ya kamu usahakan sendiri. Jadi sia-sia selama ini. Kalau Yesus tidak bangkit, Yesus tidak lahir, maka tidak ada keselamatan yang kita terima dalam konteks tuntunan tadi. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat yang ke-14 firman itu telah menjadi manusia. Jadi Kristus kalau tidak lahir, maka kita tidak menerima ruang itu, ruang keselamatan. Ada wahyu, ada tuntunan spiritual di sana bagi kekristenan ini.
Jadi ya sia-sia semua begitu. Ya kita harus mencari keselamatan dalam konteks Kristen ya sendiri ya. Sopo sing iso. Iya. Seperti tadi 10 itu tadi nilai 10. 10 ada kesempurnaan. Kalau hilang satu berarti baik tapi tidak sempurna. Padahal Tuhan itu sempurna. Nah, bagaimana kita mencapai kesempurnaan itu? Gitu. Itu pun kalau ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita harus meyakini proses keselamatan itu bukan berarti yowes saya mendapatkan keselamatan. Puji Tuhan, haleluya misalnya begitu. Tapi tidak dikerjakan, ya sama saja. Jadi tetap harus diperjuangkan seperti itu. Apalagi kalau Kristus tidak lahir. Kristus tidak hadir dan Kristus tidak melakukan penebusan dosa. Karena kalau kita masuk ke perjanjian lama ya, di dalam konteks Injil itu kan ada pra Yesus dan juga kehadiran Kristus, itu perjanjian lama, perjanjian baru. Yesus dalam ruang perjanjian lama ya, mesianik itu disebutnya, dan Yesus yang hadir betul-betul menjadi penggenap Taurat. Nah, itu saja kalau lihat sejarah ya, dan juga nilai-nilai spiritual di sana, betapa sulitnya untuk mencapai kembali menerima kesempurnaan itu ya. Nah, itu perlu ada panduan, ada pemandu, ada juru selamat, ada savior, ada mesianik begitu. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan harus turun. Bayangkan itu. Ya, kalau dalam konsep kami ya memang betul. Sia-sia keimanan saya kalau dia tidak lahir, tidak hadir, tidak menebus, tidak memberikan tuntunan, ya sia-sia. Iya. Iya, tetap begitu. Begitu. Jadi memang pernyataan-pernyataan yang seperti ini ataupun pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini memang ya bagaimana ya Pak ya, mungkin untuk orang-orang yang tidak tahu begitu ya Bapak ya, mengenai bahwa kalau misalnya Yesus tidak dilahirkan begitu, Yesus tidak ada begitu, maka tidak ada penebusan dosa. Iya. Begitu ya Bapak ya. Sia-sia semuanya. Iya. Maka ya kembali lagi, penebusan dosa kalau di perjanjian lama itu kan potong hewan. Potong hewan. Iya. Pada hari apa biasanya? Ya harus membuka tata caranya, karena itu tradisi Yahudi. Oh, nggih. Tradisi kehadiran Tuhan dalam konteks Bapa itu. Makanya harus belajar ada masa-masa dalam teologi ya, dalam pendalaman ilmu itu disebut ya dalam penuntun ke dalam Alkitab itu ada. Dulu kenapa harus ada korbannya? Korban penebusan dosa, korban perdamaian, semuanya sembelih hewan. Tapi melalui Kristus itu tidak perlu, itu sekali untuk selama-lamanya. Bagaimana polanya? Ini kalau dari kesimpulannya, ya percaya, ya iman, ya lakonono begitu. Tapi tidak seperti ini, dengan tradisi yang cukup panjang. Begitu. Berarti untuk penebusan dosa dengan cara menyembelih itu sebelum ada Yesus, begitu ya Bapak ya. Oh, banyak tradisinya, dan itu pun hadirnya, kalau dalam keyakinan Kristen, hadirnya nabi, hadirnya hakim-hakim ya. Begitu yang menyuarakan kebenaran, berapa banyak orang mau meyakini itu. Itu selalu kamu manusia, kamu punya mujizat, tapi tidak begitu. Nah, itu sebabnya pribadi Tuhan sendiri yang turun untuk menjadi korban agung dan menjadi penyelamat, seperti itu, juru selamat. Juru selamat bagi umatnya, begitu Iya, Bapak bagi ya? umatnya tentu. Bagi umatnya. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan saya tadi yang nomor 3 Bapak ya, yang mengapa apa yang terjadi jika Yesus tidak ada, begitu. Nah, kemudian mungkin Bapak bisa sedikit jelaskan mengenai bukti-bukti kebangkitan Yesus Kristus, begitu Bapak. Ya, kebangkitan Yesus Kristus itu secara umum ya, itu kebangkitan Yesus Kristus di dalam Alkitab itu banyak ayatnya.
ada di kubur kosong misalnya ya. Pagi-pagi waktu hari, kalau kita memperingatinya pada hari Minggu, itu biasanya ibadahnya jam 5 pagi, begitu. Itu mengingat para murid yang pertama kali datang itu wanita ya. Para murid datang ke kubur itu dan kubur itu sudah kosong. Itu salah satu buktinya di dalam Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kemudian juga Markus sendiri menulis itu di tahun 36 sampai 38. Jadi peristiwa itu dia menulisnya. Markus seorang dokter, dia tentunya cendekia, jadi dia betul-betul mendokumentasi itu dengan baik. Kemudian ada Lukas 24 ayat 1 dan 2, Yohanes 20 ayat 11 sampai 8, temanya sama, kubur itu kosong. Lalu yang kedua adalah batu terguling. Jadi kubur Yesus itu kan bentuknya itu bukan kuburan kayak di sini, tapi itu seperti di Toraja. Jadi batu gunung. Ya. Batu gunung yang dipahat begitu. Nah, tutupnya itu juga tidak bisa 1-2 orang menggelindingkan itu. Itu harus banyak orang. Dan itu disegel begitu. Ada penjaganya. Karena kontroversi memang kehadiran Kristus bagi saudara-saudara Yahudi begitu, karena ada sisi politisnya. Toh kebangkitan Kristus juga itu orang-orang yang jaga kubur itu disuap. Ojo ngomong-ngomong yo gitu. Seperti itu. Ada sisi politiknya. Tetapi kalau ditanya tentang bukti kebangkitan Kristus, batu itu terguling. Kemudian wanita-wanita yang datang ke sana nggak mungkin menggulingkan batu itu. Tenaga wanita bagaimana? Dan ini itu pun dijaga tentara. Bagaimana mau melakukan itu? Bahkan ada yang bilang dicuri. Iya, buktinya Yesus itu dicuri. Bagaimana cara mencurinya? 24 jam dijaga. Kemudian yang ketiga, penampakan atau kunjungan Yesus kepada murid-muridnya. Itu murid-murid dan para wanita, ada sekitar 500 orang yang dikunjungi setelah Yesus bangkit itu. Dikunjungi. Bahkan ada yang bernama Thomas, itu di Yohanes 20 ayat 27 dan 28 dia berkata, kalau saya belum menyucukkan tangan saya di bekas paku dan juga lambung Kristus, saya tidak akan percaya. Dan di waktu yang bersamaan Yesus datang melewati tembok. Datang gitu dengan tubuh kebangkitannya. Ini saya begitu. Kalau kamu tidak percaya, nah ada satu, mohon maaf saya nggak bawa, ada catatan lain. Orang namanya seorang filosof di tahun-tahun cukup di masa-masa setelah Yesus begitu, dia mencatat, dia bukan seorang Kristen, tapi dia mencatat itu, namanya Yosefus. Dia mencatat peristiwa Yesus itu sendiri. Ya tentunya dengan cara narasi dia sebagai orang bukan pengikut Yesus, tetapi dia mengatakan bahwa Yesus itu bangkit begitu. Itu salah satu bukti dari orang yang bukan pengikutnya. Kalau dari pengikutnya saja kan sudah pasti. Ya, itu adalah beberapa bukti-bukti tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah, baik Bapak, terima kasih ya Bapak Yonathan yang sudah bersedia meluangkan waktunya berbincang bersama saya di sini untuk berbicara mengenai kenaikan Isa Al-Masih sebagai peneguh keyakinan. Ya, semoga apa yang Bapak Yonathan sampaikan kepada kami bisa berguna ya, bisa menambah wawasan kita sebagai umat beragama berkaitan dengan kenaikan Isa Al-Masih sebagai peneguh keyakinan. Dan saya berharap juga memperkecil kesalahpahaman. Kalau kita berbicara begini kan berarti ada memang selama ini ada kesalahpahaman. Itu hal yang wajar. Seperti itu. Semoga dengan hal ini bisa membuka
pikiran ya para orang-orang di luar sana yang mungkin masih sedikit salah paham mengenai ajaran-ajaran ya seperti itu. Nah, baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Ini tiba waktunya saya bersama dengan Bapak Yonatan dan juga kru Dhamma TV undur diri dari hadapan Anda. Dan jangan lupa tetap saksikan Manage Your Mind setiap hari Selasa pukul 7 malam hanya di Dhamma TV. Akhir kata dari saya, selamat malam dan namo buddhaya.